Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga pada sehat, bahagia, dan semangat selalu. Di video kali ini insya Allah saya mau bikin nasi mandi yang rasanya tuh tentunya pasti enak banget. Tapi sebelumnya kita manusia tuh harus hablum minallah wa hablum minanas. Kita selain baik berhubungan dengan manusia, tentunya kita harus diutamakan baik hubungan dengan Allah. Apa itu hubungan dengan Allah? Kita pilih yang biasa-biasa aja menurut pengetahuan kita. Contohnya, sebelum kita bekerja, sebelum kita makan, sebelum kita tidur, bangun tidur, utamakan dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya sebelum kita bekerja, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya. Juga baca sholawat. Dan juga kalau selesai juga Alhamdulillah. Selain itu juga kita utamakan ibadah kepada Allah, utamakan sembahyang di awal waktu. Karena banyak loh teman-teman, dia tuh apa maksudnya mengeluhkan karena katanya majikan tuh enggak memberikan waktu. Padahal itu bukan enggak memberikan waktu, tapi kitanya sendiri tidak bisa menyesuaikan dengan waktu. Karena sebenarnya orang sini tuh kalau kita contohnya sembahyang di awal waktu, dia tuh merasa kagum, merasa bangga, dan dia pun akan menghormati kita. Dan kalau misalnya majikan tuh terlalu menuntut dengan pekerjaan, banyak kan yang seperti itu. Enggak semuanya baik-baik saja kita di sini, biarpun di sini negara Islami dan juga dia Islamnya termasuk nomor 1 di dunia, tetapi banyak juga yang terlalu menuntut dengan pekerjaan. Tetapi kalau kita berusaha banget itu sembahyang tuh mau di awal waktu, Allah tuh akan menolong kita. Dan sebesar apapun musibah bala kita di sini, kalau kita mengutamakan Allah, insya Allah akan membantu kita. Insya Allah. Jadi kita utamakan dulu hablum minallah. Kalau sudah selesai hablum minallah, tentunya kita juga harus hablum minan nas. Lalu apa sih yang dimaksud dengan hablum minan nas? Ya, jadi kita tuh harus baik-baik dengan sesama. Contohnya kita dengan keluarga, kalau kita lingkungan bersama keluarga, ataupun sama tetangga, ataupun sama kerabat. Kalau di sini contoh berhubungan baik sama sesama itu, yaitu berbaik-baiklah dengan keluarga majikan. Itu contohnya. Pertama datang kan kalau pasti ada di salah satu keluarga majikan tuh ada yang kita tuh bikin gimana gitu greget. Nah, itu tuh tugas kita tuh harus bisa meluluhkan yang satu orang itu sampai sama kita tuh terasa akrab. Itulah. Jadi jangan sampai itu sama majikan tuh contohnya bilang si lampir lah, si pelit lah, pokoknya kata-kata jelek ya, yang memanggil dia. Kalau kita sama teman-teman contohnya si anu itu tuh jangan sampai yuk. Karena itu tuh gimana bisa dia itu yang mengasih kita rezeki, sedangkan kita memanggil dia dengan kata yang salah. Gimana mau berkah hasil kita gitu. Jadi kita tuh usahakan selain kita selalu manis, bersikap manis bukan berarti centil ya, tapi kita tuh harus ramah tamah, harus tahu sopan santun, dan kita harus bisa ngondisikan gimana sopan santun adat negara masing-masing gitu. Harus bisa meluluhkan pokoknya semua keluarga. Nah, disitulah kita akan terjamin namanya hubungan hablum minanas. Kalau sudah kita bisa seperti itu, insya Allah kita bekerja tuh akan diberi kenyamanan.
gitu. Termasuk sekeras-kerasnya apapun, kalau kita bersikap baik, jangan melihat pokoknya kejelekan orang, bersikaplah kita yang baik, insya Allah sekeras-kerasnya sifat orang sini insya Allah akan merasa luluh dan akan baik sama kita. Jadi insya Allah akan terjamin hablum minallah hablum minanas. Kita kerja capek jadi ibadah, dan juga hubungan sama minanasnya juga baik, dan insya Allah akan dihasilkan dengan hasilnya yang barokah. Jadi begitu teman-teman, yuk dengan video selanjutnya masak-masak dengan ampu mutmainah nasi mandi. Ahlan wa sahlan bimatbah ambu mutmainah, masak yuk. Hari ini masak lagi nasi mandi open yang rasanya tuh pastinya super maknyus. Yummy yummy. Kalah tuh insya Allah pesakan orang sini pun. Dan inilah bahan-bahannya. Silahkan lihat ya di deskripsi apa saja. Ini super gampang. Pertama, masukkan minyak zaitun, yogurt, paprika sayur, pasta tomat, perasan lemon, terus bawang putih bubuk, garam, paprika bubuk ya, merica, bumbu mandi. Lalu aduk-aduk. Ini tuh buat bumbu ayamnya. Seperti ini, diaduk-aduk lalu dibacam, maksudnya diaduk-aduk, dibacam, cek orang Sunda mah dibacam gitu. Eta si ayam teh. Nepi ka tercampur. Pokoknya kalau sudah tercampur bisa disimpan di dalam kulkas sampai 4 jam pun lebih bagus. Tapi kalau terburu-buru nggak apa-apa 1 jam juga. Ataupun bisa disimpan di freezer buat besok lusanya, itu juga tambah baik. Dan ini buat bumbu nasinya. Seperti ini. Dan siapkan juga loyang yang sudah dilapisi aluminium foil ya. Pertama masukkan beras, ini paprika sayur, bawang merah, garam, bumbu mandi, paprika bubuk, kunyit, merica, dan juga bumbu bijian, ada cabai lada dan juga minyak zaitun. Lalu masukkan air disesuaikan dengan berasnya ya. Kalau beras 1 liter, airnya kurang lebih 1 liter juga. Seperti ini. Lalu digoyang-goyang aja atau bisa juga diaduk ya. Seperti ini. Lalu tutup rapat kalau sudah tercampur rata pakai gesdir atau bahasa kitanya aluminium foil. Dan biarkan langsung di open kurang lebih 1 jam ya. Saya 1 jam aja, orang lain ada yang 2 jam. Itu 1 jam juga cukup, dan panasnya 150 derajat. Begitu. Dan ini ayamnya juga masukkan ke aluminium, lalu tutup atas bawah dan disimpan di atas nasi, dan sama open juga. Tapi kalau ini ayamnya, kalau sudah 1 jam dibuka gesdirnya, lalu dibiarkan atas ya, panas atas biar memerah seperti itu. Dan seperti inilah hasilnya, Masya Allah tabarakallah. Dan ini tuh sangat super mantap, super rasanya, enak banget pokoknya, boleh dicoba, tidak akan mengecewakan. Selamat mencoba, bil afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga subscribe.